Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 5 tema 3, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Di pembelajaran 3 ini ada bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS di halaman 21 sampai dengan 26. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi tema dan juga video pembelajaran lain ya. Nah, atau bisa juga nanti diklik di kolom deskripsi seperti ini ya. Nanti akan ada playlistnya nih seperti ini ya. Nah, misalnya adik-adik mau lihat kelas berapa, nah nanti bisa diklik ya. Atau Kak Rina akan kasih lihat video lain yang seperti ini. Sebentar ya. Nah, kalau saat ini munculnya seperti ini adik-adik. Nah, di kolom deskripsinya sekarang kayak gini ya. Jadi ada daftarnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas 6. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 5, jadi diklik kelas 5, nanti akan masuk ke playlistnya ya. Ada playlist yang sudah dibuat kelas 5 baru tema 1, kelas 5 matematika, dan tema 2. Misalnya adik-adik mau lihat tema 2, diklik di sini, diputar semua. Nanti akan masuk diputar video-video yang ada di halaman tersebut. Ya, di tema tersebut. Misalnya nih, di sini kelas 5 halamannya 1 sampai 3. Ini 3 sampai 11, terus ini 13 sampai 15 dan seterusnya ya sampai halaman terakhir. Jadi dicari aja ya. Nah, kita mulai adik-adik. Nih, ada percakapan ya. Jadi Siti, Udin, dan Lani masih membicarakan sistem pencernaan manusia adik-adik. Mereka senang membicarakan tentang proses pencernaan yang berlangsung di dalam tubuh. Kita simak yuk percakapan mereka. Kata Siti, bekal apa yang kamu bawa hari ini, Din? Kata Udin, tenang Siti, aku hari ini bawa makan sehat loh. Aku membawa nasi, tumis sayur, dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Itu kata Lani ya. Lalu jawab Udin nih, masih. Makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian, lalu saut Siti, makanan meluncur masuk ke kerongkongan dan kemudian masuk ke lambung. Ya, lanjut Lani, dari lambung makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? Usus halus, jawab Udin nih. Ya, nah usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan, semua sari-sari makanan Lan. Selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak. Nah, selanjutnya makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Kata Udin, aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Nah, lalu jelas Lani gini, usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya teman-teman agar kesehatan organ pencernaan kita tetap terjaga. Pesan Lani begitu, pesan Siti ya. Nah, adik-adik tuh tadi percakapannya ya. Nah, makanan sehat tidak harus selalu mahal adik-adik. Makanan merupakan sumber energi bagi tubuh kita. Sekarang kita baca teks tentang makanan pokok berikut ini. Nah, makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi. Ya, jadi kita berenergi tuh karena kita sudah makan adik-adik. Dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Contohnya nih, ibarat bensin ya yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor ya, mobil, motor ya. Makanan itu sama halnya seperti bensin ya yang berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, namun tidak semua jenis makanan yang dikonsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat ialah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ya adik-adik ya untuk memperoleh energi. Nah, bacaan di atas menarik bukan? Nih, kata Udin, dalam pemenuhan makanan manusia tidak dapat bekerja sendiri. Contohnya dalam budidaya padi, manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut?
Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Nah, adik-adik, di sini kita belajar interaksi sosial dulu ya. Nah, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu tuh antar orang satu dengan orang lain ya. Lalu individu dengan kelompok, dengan satu orang dengan satu kelompok, lalu kelompok dan kelompok. Nah, interaksi sosial ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan bersama sebab satu individu tidak dapat hidup tanpa individu lain. Kayak adik-adik nih, nggak bisa hidup sendiri, harus ada ibu, ayah, kakak, dan juga teman-teman. Mereka pun sama, ya. Nah, interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antar manusia, ya, dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Nah, jelaskan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Nah, yang ini di sebelah kanan ya adik-adik ya. Jadi, interaksi sosial yang terjadi di lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan, kemudian dengan para pekerja ya yang mengolah tanah dan menanam padi. Nah, sementara itu interaksi dengan lingkungan alam terjadi antara manusia dan tanah. Tanah itu lahan sawahnya. Kemudian soal keduanya adalah amati lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat kamu temukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia? Apa pengaruh dari kegiatan manusia terhadap lingkungan alam? Nah, contohnya adalah kegiatan menyiram tanaman di halaman rumah, adik-adik. Nah, kegiatan tersebut merupakan interaksi antar manusia dengan tumbuhan dan air serta dapat membantu tanaman agar mereka bisa tetap tumbuh subur ya. Nah, kemudian ternyata menarik ya adik-adik untuk dicermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan teman-teman, adik-adik nanti diskusikan interaksi yang terjadi di lingkungan sekitar ya, bisa berupa sekolah atau rumah. Nah, isilah dalam bentuk tabel seperti ini. Jadi ada kolom interaksinya apa, lalu di interaksi lingkungan hidupnya apa, dan interaksi sosialnya apa. Nah, Kak Rina buatkan contohnya di sebelah kanan ini. Yang pertama, menangkap ikan di laut. Interaksi lingkungan hidupnya nelayan dengan laut, karena nelayan mengambil ikan di laut. Selain itu, nelayan juga memanfaatkan angin untuk berlayar. Lalu nelayan dengan nelayan ya, serta pedagang ikan. Nah, nelayan bersama-sama menangkap ikan dan menjualnya kepada para pedagang di pasar. Nah, bekerja bakti membangun jalan kampung. Nah, interaksinya adalah manusia dengan tanah yang digunakan untuk membangun jalan. Lalu kalau interaksi sosialnya adalah interaksi antar warga masyarakat yang ikut bergotong royong membangun jalan. Lalu kegiatan menyiram tanaman di rumah. Nah, ini juga ada interaksinya adik-adik antara manusia dengan tumbuhan dan air juga ya. Lalu kalau dari interaksi sosial ya interaksi sosial antara anggota keluarga. Nah, kemudian penghijauan hutan. Nah, interaksinya antara manusia dengan tumbuhan dan manusia dan tanah. Lalu kalau yang sosialnya interaksi antara warga yang ikut dalam kegiatan tersebut ya. Lalu kalau 17-an kan suka ada lomba panjat pinang ya. Nah, ini juga ada interaksi manusia dengan tumbuhan atau pohon pinang dan tanah. Lalu interaksi di antara peserta lomba yang saling berebut untuk mendapatkan hadiah juga adik-adik ya. Nah, kemudian ketika kamu mengamati interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu, identifikasi pihak yang berinteraksi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Ya, yang pertama, apakah pihak yang berinteraksi memiliki perbedaan? Berapa usia manusia yang berinteraksi tersebut? Apakah jenis kelamin mereka? Apakah pekerjaan mereka? Apakah latar belakang budaya mereka? Agamanya juga, ya. Nah, kemudian Indonesia memang dikenal memiliki tingkat keragaman budaya, adat istiadat, dan agama yang tinggi ya adik-adik ya. Nah, berdasarkan hasil pengamatanmu tersebut, buatlah sebuah komik sederhana yang mengetengahkan tentang interaksi yang dilakukan manusia. Pastikan tulisanmu menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan ejaan yang tepat. Nah, kalau ini membuat komik ya adik-adik ya, ini tidak bisa Karina contohkan karena tergantung dari yang diamati oleh adik-adik ya. Berikutnya, di sini berdasarkan penelitian pada tahun 2010,
Konsumsi beras masyarakat Indonesia mencapai 100 kg per kapita per tahun. Nah, ketersediaan beras di tanah air pada masa mendatang tidak sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mengurangi ketergantungan itu, perlu ada perubahan konsep dan kebiasaan makan masyarakat ya. Misalnya mengganti nasi dengan makanan pokok sebagai makanan pokok dengan makanan lain. Nah, salah satu cara yang belakangan dikampanyekan pemerintah adalah tidak memakan nasi selama 1 hari. Nah, kebiasaan ini misalnya dilakukan 1 hari dalam sepekan, jadi seminggu sekali. Sebagai ganti, dalam sehari itu kita bisa mengkonsumsi sumber karbohidrat lain seperti misalnya jagung, ubi, singkong, talas, kentang, dan juga sagu ya. Nah, adik-adik untuk mendukung gerakan pemerintah tersebut, berikut ada sebuah iklan ya tentang singkong sebagai pengganti nasi. Kita lihat nih, kandungan singkong per 100 gram. Ya, ada air sebanyak 62,50 gram, besi 0,7 miligram, kalorinya 121 kalori, karbohidratnya 34 gram, kalsium, ya, lemak, protein, vitamin B1 dan fosfor ya. Banyak banget sebetulnya adik-adik ya. Nah, terus di sini ada di bawahnya nih. Makanlah singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, rasa pejabat ya. Nah, kita lanjut nih. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur dalam sebuah iklan adik-adik? Nah, coba identifikasi unsur iklan di iklan tadi ya. Nah, yang pertama kalimat iklan nih, kita lihat gambarnya lagi. Nah, kalimat di iklan tadi tuh sudah cukup baik ya, karena mengandung unsur rasa percaya dengan ditunjuk adanya data nih. Ini kan data-data nih, ya. Jadi dia membuktikan bahwa singkong itu banyak loh, kandungannya ya. Nah, dalam per 100 gramnya. Nah, kata kuncinya adalah ini, kandungan singkong per 100 gram. Lalu observasi gambar. Gambarnya udah baik ya, menarik nih. Jadi singkongnya ada mukanya, ada tangannya pula nih ya. Nah, kemudian berikutnya lakukan diskusi dengan beberapa temanmu, bandingkan hasil yang sudah kamu peroleh dengan yang lain ya dalam unsur-unsur iklan tersebut. Nah, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!